Ulun nih jatuh cinta di setiap harinya dengan orang yang sama. Syukur. Sehari ini pian berapa ikung kira-kira menikahan orang itu? Ada kata bulan-bulan yang rame itu biasanya orang kesan kawin, kesan nikah yang pian sehari itu bisa 2, bisa 3, ada lah biasanya Tat. Ada. Kami menyebutnya itu musim kawin. Musim kawin. Selamat datang di Pandiran Warung. Saiful Akbar bin Abu Yazid Bustami. Engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan bernama Yusiana Hafizah binti Nurul Fiddin dengan maharnya Rp121.212 dibayar tunai. Ulun terima nikahnya Yusiana Hafizah bin Nurul Fiddin dengan mahar Rp112.212 dibayar tunai. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada apa namanya? Amun simulasi itu kan sebelum kejadian. Ini sesudah kejadian tuh apa Tat, namanya? Ini berarti pembaharuan. Ada permasalahan sebelumnya berarti ini. Ini Rewani Tatay. Masya Allah. Tadi ada yang ulun ingat itu ada pian kada menyebut binti, takab binti. Oh iya, tapi itu binti, dalam jujur. bentuk keabsahan tidak masalah biasanya. Oh berarti itu bilangnya diulang telah biasanya telah. Tapi dalam hal ini tidak mengurangi keabsahan pernikahan. Oh iya, misalnya Karena berarti yang dimaksud di situ ya mungkin orangnya itu juga kan. Cuma biasanya bin untuk laki-laki, binti untuk perempuan. Nah, Ya, Masya Allah. ya. Untung lu sudah nikah, bro. ini mengulang aja, Masya Allah. Karena ada tagline dari Ulun. Ulun nih jatuh cinta di setiap harinya dengan orang yang sama. Syukur alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Muhammad DN. Iya, betul. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sidin hadir di sini sangat erat hubungannya dengan simulasi tadi atau pengulangan ulun menikahi istri ulun tadi. Jadi lebih abdolnya lagi Sidin langsung yang memperkenalkan diri. Silakan Ustadz, kayak apa kabar pian, terus apa aktivitas pian sekarang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya merasa berbangga hati diberi kesempatan pada hari ini untuk berhadir di tempat ini. Nama ulun tadi Muhammad DN. Nah, DN itu pun kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu. Ya, pada kesempatan ini ulun sebutkan D itu kebetulan nama ayah Darman ya. N-nya itu Nursiah. Jadi sebenarnya DN itu nama ayah dan ibu. Cuma kawan-kawan kan karena banyak Muhammad justru menyebutnya tuh DN-nya tuh yang lebih muncul. Iya, disingkat. Tapi tidak apa-apa lah itu. Termasuk ulun tadi hanya tahu panjangannya. Iya. Nah, aktivitas sehari-hari itu sebagai penghulu di Kecamatan Barabai. Jadi salah satu tugas penghulu itu tadi ya itu yang menikahkan orang ya. Nah, di selain penghulu emang kita ini kan pelayan masyarakat. Nah, termasuk di organisasi keagamaan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Tengah periode sampai 2007 mendatang. Masya Allah. Ya, selain itu ya ada beberapa jabatan yang ya untuk pelayanan masyarakat lah, ada di MUI, ada LPTK, ada di FKUB. Nah, seperti itulah. Forum Kerukunan Umat Beragama tatlah. Umat beragama. Masya Allah. Betul. Jadi sebelum kita mulai masuk ke arah yang lebih dalam nih ulun bertakon sehari ini pian berapa ikung kira-kira menikahan orang itu? Kalau pertanyaannya berapa sehari itu tidak bisa diukur. Diukur tatlah, beda-beda tatlah. Beda-beda.
tergantung banyaknya apa yang mendaftar. Siap. Kemudian kami kan di Baraba itu ada 3 penghulu. Oh, 3 penghulu nggih. Jadi kalau seminggu itu ada katakanlah 10 pasang yang menikah, nah, dibagi 3 biasanya. Ulun kena ya sekitar 2 atau 3 lah seminggu itu. Masya Allah. Berarti seminggu tuh 2 atau 3 Tat lah. Ya. Ada kata bulan-bulan yang rame itu biasanya orang ngesen kawin, ngesen nikah, yang pian sehari itu bisa 2, bisa 3, ada lah biasanya Tat. Ada. Kami menyebutnya itu musim kawin. Musim kawin. Ini biasa apa? Setelah hari raya Idul Adha biasanya banyak, kemudian bulan Maulid biasanya mungkin karena ya kultur daerah kita ini yang apa kebetulan berkumpul misalnya orang jauh-jauh, keluarga yang merantau, keluarga yang mungkin kembali pada saat itu berkumpul dengan keluarga. Nah, mereka melaksanakan pernikahan. Pas momennya bulikan Tat lah. Nah, jadi gitu, kan ada istilah ya Tat lah. Mungkin kira Tat musim tiwadak, pepaken aja. Kali musim kawin ada juga. Ada. Masya Allah. Ulun pribadi juga mengucapkan Tat terima kasih banyak pian sudah mau hadir di sini. Kami pun sangat berbangga hati juga atas kehadiran pian. Mungkin yang pertama tuh Tat hendak ulun takunakan nih. Apa aja Tat prinsip-prinsip dasar parenting, karena kan habis menikah ini kan pasti tujuannya orang memiliki anak tuh Tat. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar parenting dalam Islam yang harus diketahui oleh orang tua muda terutama Tat. Kira-kira apa ini Tat? Jadi kalau bentuknya di tugas kami ini kan arahnya selain pembimbingan juga ya, juga merekatkan pernikahan itu agar jangan sampai bercerai gitu. Nah, supaya orang itu rekat, langgeng, lawas pernikahannya, maka yang harus dikedepankan ketika bergaul suami istri, berinteraksi antara satu pasangan dengan pasangannya itu adalah kasih sayang yang diutamakan. Masya Allah. Bagaimana mengungkapkan kecintaan terhadap pasangan itu dalam waktu yang lama. Jadi setelah berkeluarga tidak ada pikiran bahwa dia akan mengakhiri pernikahan misalnya karena berbagai masalah. Maka kasih sayang, cinta mencintai itu yang harus diutamakan di dalam parenting ini. Dan itu kalau terjaga 2 sifat itu, kasih dan sayang, biasanya langgeng pernikahan itu. Masya Allah. Berarti Tat lah dibekali ya Tat lah. Supaya bersesayangan terus lah ya. Masya Allah. Amun cara mendidik anak dengan nilai-nilai Islam di era modern ini Bang Tat dilajari juga Tat, kira-kira waktu orang hanyar anak nikah tuh. Nah, ini kan kaitannya dengan perilaku bermasyarakat, bertetangga dan mungkin berkeluarga ya. Jadi kalau orang ingin menikah, sebenarnya di awal hendak menikah itu pun sebenarnya dibekali itu. Karena orang menikah itu biasanya kan bisi anak. Nah, anak ini pun kalau kaitan dengan dakwah, tidak mungkin kita itu hanya kita yang Islam misalnya atau Muslim, tetapi keberagaman kita tularkan juga dengan anggota keluarga kita. Nah, oleh sebab itu kalau kaitannya dengan anak, tentu membekali mereka dengan contoh yang terbaik, kemudian membiasakan mereka berakhlak dengan akhlak Islam, termasuk melaksanakan ajaran Islam di keluarga. Nah, mungkin itu. Oh, Masya Allah. Jadi dibekali betul mereka juga karena akan bersinggungan langsung setelah menikah itu berisi anak. Berarti mungkin pas pengajuan tuh Tat lah sudah termasuk ada juga di situ. Pranikah ya lah, ada pranikah, tapi kan sebelum menikah itu ada penasehatan namanya. Nah, di dalam penasehatan itu ada materi yang memang dikaitkan dengan pengasuhan anak. Ingat Tat pernah dipadahi dulu tuh pas ke KUA. Jadinya bujur katat nih. Kayak betata pas jar. Basuh tuh tugas laki aja sih bujur aja. Itu bujur Tat. Kalau dalam konsep Islam lah, nang kakaya itu sebenarnya betul tugas laki. Tapi kan
keindonesiaan pulang. Nggih. Indonesia ini agak Pergeseran budaya itu telah. budaya itu kan kalau katakanlah di Arab, Nggih. Arab yang misalnya laki-lakinya punya penghasilan besar, Besar. ganal, itu kawa membiayai pembantu. Bujur. Nah, jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu bisa membantu, bata tapas, Ya. memasak, apalagi mempel, bahkan kebun misalnya. Nah, sedangkan di Indonesia karena apalagi orang yang belum berkecukupan Ya, nggih bujur. untuk biaya pembantu itu kan terbatas Lumayan, dan kan biayanya cukup lumayan. Nah, kadang-kadang orang Indonesia tidak mampu karena Iya. dari nol dia kan belum penghasilan lebih banyak. Maka tugas-tugas tadi dibagi rata. Iya. Boleh suaminya mengerjakan, kadang-kadang istrinya. Nah, yang salah itu pekerjaan-pekerjaan itu hanya istri yang mengerjakan. Nah, ini tata. Sementara suami kan kadang-kadang berleha-leha, Iya. kadang-kadang menuntut. Oh, Nggih. ini sebenarnya pekerjaan istri aja. Nah, bujur itu, bener, Tata, nggih. ya. Terkadang- Ternyata tidak kan itu. Nih, ulun itu waktu sindir aja tata. Masya Allah. Jadi banyak pekerjaan semestinya bekerja bersama lah. Tidak terlalu juga membebankan halus suami kan Iya. dalam konteks kita tuh. Ini istri itu tata. Atau sebaliknya istri saja memasak gawian ini, pian, nih. kemudian kadang-kadang malah menyiapkan kopi malah istri. Bini jadi sudah tata. Bini jadi sudah. Wah, ulun bener tata. Masya Allah. Makanya katanya setelah menikah kadang-kadang orang Indonesia tuh umur sama. Umur Ketika menikah katakanlah 25. Nggih. Tapi 10 tahun yang ke depan terlihat sekali istrinya lebih tua. Oh. Nah, berarti istri lebih tua tuh karena terlalu banyak beban tata. Beban, kira-kira. Masya Allah. Nah, jangan akan beban lagi enak. Untuk selanjutnya Tat, Ya. apa peran orang tua dalam membentuk karakter anak mereka ini Tat? Ya. Seberapa besar gerang peran si abah, si mama gasan membentuk karakter anak nih? Oh ya. Kalau karakter itu kan kebiasaan ya, Nggih. yang diulang secara kontinu berkelanjutan. Artinya membentuk itu tidak langsung jadi. Berarti di situ ada pembiasaan. Nah, pembiasaan itulah yang di dalam Islam harus dicontohkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, jadi peran orang tua memberikan contoh yang terbaik. Kan anak itu apa? Dia melihat orang yang terdekat. Nggih. Karena dia belum berpikir dewasa, baikkah, burukkah, Nggih. akan ditirunya. Ya, betul. Nah, karena itu sebagai orang tua yang bagus, yang menanamkan nilai-nilai keislaman, maka biasakanlah mencontohkan perbuatan baik. Iya. Sehingga anak itu terbiasa, dan karena terbiasa nanti menjadi sebuah karakter. Nah, karakter inilah yang menciptakan seseorang sesuai tidak dengan ajaran Islam. Nah, jadi pembiasaan itu yang sangat perlu. Ada kalimat yang pernah ulun baca Tatay. Ya. Jadi anak ini bukan pendengar yang baiknya, tapi peniru yang ulung. Ya, betul, Kira-kira kayaknya Tatay. Betul, kira-kira. Nah, Masya Allah. Jadi Tatlah dalam quote yang ulun baca deh. Ya. Jadi mamanya nih madahakan nak makan pakai tangan kanan, Ya. nak makan pakai tangan kanan. Datang abahnya beli gawe kelapahan. Di hadapan anak makan pakai tangan kiri. Ya. Gugur jadi Artinya tidak mencontohkan kan. Iya, Masya Allah. Dan itu seorang itu dalam mendidik itu harus kesesuaian. Jadi Iya. antara suami dan istri harus bersesuaian. Artinya kerjasama Kerjasama. Tatlah. Jangan yang tadi si istri atau ibunya menyuruh melakukan ini, tapi ternyata suaminya misalnya Mencontohkan berbeda. Berbeda. Jarang bini kita hidup sehat. Iya, betul. Ternyata nang laki berokok misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan yang seperti hidup bersama, harus membiasakan, Iya. harus kerjasama gitu. Jadi harus kerjasama. Selain memulahnya kerjasama, itulah. Tuh, dari situnya kan sudah terlihat ya kalau ada saikong, Iya. kerjasama. Mendidiknya pun harus kerjasama ya Tat. Sama, Masya nggih. Allah. Itu luar ditambah biasa. lagi kena lingkungan.
Jadi kalau misalnya di rumah sudah bagus, Nggih. nilai-nilai Islam sudah diajarkan, tapi kan dia bergaul dengan masyarakat, Nggih, betul. bergaul dengan lingkungan yang lebih luas. Ya, Di betul. sini peran sekolah juga, peran masyarakat juga menularkan kebaikan. Nggih, betul. Jangan tadi seperti dia sudah dididik sedemikian rupa dengan ajaran Islam di rumah Nggih. tangga, tapi ternyata bergaul di Lingkungan yang kurang lingkungannya tidak bagus, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Percuma agak tetlah. percuma juga kan. Terpengaruh tetlah. Iya, disitulah harus kerjasama semua pihak. Bujur, masya Allah. Dengan era modern saat ini nih Tat, kan Iya. banyak banget nih godaannya Tat nih, masya Iya. Allah nih. Iya. Baik itu dari gadget, kan Iya. anak-anak halus sudah junung gadget apa dan lain sebagainya. Nah pasti banyak tantangan-tantangan Tat lah. Iya. Jasan kuitan nih, manu anak. Kayak apa cara menghadapi tantangan dalam parenting nih Tat, mendidik anak nih, nah terutama kawan-kawan yang dalam usia muda nih Tat. Nah, satu sisi kan inya nih hendak secepat menikah Ya. supaya menghindari dosa zina Tat. Tapi mungkin di satu sisi kematangannya untuk berpikir, untuk bersikap itu masih belum matang lah. Bagus. Nah, itu bagaimana Pertanyaannya Tat? luar Pertanyaannya, biasa. Tat? Jadi di era modern ini kan ditandai dengan berbagai macam arus informasi, Nggih. keterbukaan berita dan lain sebagainya, kemudahan akses untuk mendapatkan berbagai macam informasi dari luar. Ya, nggih. Itu biasanya yang ditandai dengan era modern. Nah, ketika seseorang melakukan pernikahan, ketika ingin mendidik anaknya ke arah yang lebih bagus, tentu ada pola asuh yang perlu ya kesepakatan bersama lah. Nggih. Jadi misalnya pembagian waktu, misalnya kapan bermain, kapan Ya. belajar, kapan hiburan. Nah, kalau ada terpola dengan baik kegiatan-kegiatan seperti itu, insya Allah akan mempermudah pembelajaran. Orang banyak berkata sekarang ini untuk memberikan pelajaran akhlak misalnya kepada anak atau pembiasaan sulit sekali karena dia memegang HP misalnya. Iya, betul Tat. Dalam keadaan kapanpun, sejak bangun tidur Nggih. sampai akan tidur lagi, dia bergelut dengan HP. Nggih. Nah, disitulah kesusahan orang tua mengarahkan anaknya. Nah, makanya ketika ada pertanyaan seperti itu yang agak mudah itu kita upayakanlah ada waktu-waktu yang memang ada saatnya kita bermain dengan HP, Iya. pada saatnya harus belajar, pada saatnya harus beribadah, pada saatnya. Dijadwalkan. Nah, seperti itu agak mudah. Dijadwalkan Tat lah, bari Tat lah, Nggih. bujur. Jadi kalau orang agak sulit melaksanakan ajaran Islam karena berbenturan dengan era modern yang ditandai dengan yang ulun sebutkan tadi, Nggih. mungkin salah satunya dengan cara pembagian waktu itu. Iya, Nah, mungkin itu menjadwalkan. Dan kedisiplinan orang tuanya Tat Nah, lah. di situ juga termasuk mencontohkan juga. Enggihnya kadang-kadang Tate makan ngalih ya anak Ya. ulun nih ya. Eh. Amun kada pakai HP ya. Nah. Ya, itu. Habis itu kuitannya pulang Tate. Aku hendak haur ya. Jadi biar supaya jangan cerewet julungi HP ya. HP. Nah. Itu ada kesalahan yang cukup fatal. Pada saat itu mestinya sepertinya saat beribadah misalnya. Ya, nggih. Harus ada ketegasan orang tua. Jujur. Kadang-kadang kada purun kesian inya aja. Guring digarak di umur sudah 8 tahun Tate. Anu kesiannya guring digarak enggak usah digarak gin ya. Nah. Ya. Nah, disitulah mungkin salah satunya tantangan juga untuk kesabaran kita mendidik. Iya, lah, bujur. di era Berarti sekarang ini. kedisiplinan, kesabaran dan Iya, contoh Tat lah betul. kuncinya, Nggih. masya Sekali, Allah. nggih. Terus Tat, kalaunya untuk kita hendak menikah ini, kira-kira persiapan apa Pak, yang perlu diperlukan Tat untuk Iya. kawan-kawan Oh, yang iya. hendak menikah nih, kawan-kawan pemuda-pemudi yang hendak menikah, Iya. terutama saudara-saudara kita muslimah dan muslim, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Boleh pian sampaikan sekalian kita gasan mengedukasi kawan-kawan. Jadi kalau ingin menikah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Dari segi kesiapan fisik juga pemerintah telah memprogramkan itu. Ya, sebaiknya di usia-usia 20 tahun ke atas lah. Walaupun di dalam undang-undang itu batas minimal itu 19 tahun. Oh iya. Jadi kalau
di bawah 19 tahun itu tidak diperkenankan menikah. Berarti belum sah secara Belum hukum sah, tah. nggih. Oh, nggih. Adapun kalau misalnya memang terpaksa, Nggih. memang haruskan sekali, Nggih. dia harus melakukan Sidang. di pengadilan. Nanti dispensasi nikah diajukan ke pengadilan. Tapi yang bagus itu harus di atas 19 tahun. Nggih. 19 tahun itu batas ya. Tapi kalau yang ideal lagi, yang bagus itu memang di atas 20 tahun. 22 Karena lah. ya secara fisik itu lebih bagus. Matang, betul. Matang. Belum lagi kalau berkaitan dengan mental. Iya, nggih. Stabil jiwanya, kemudian kematangan berpikir kalau ada menghadapi masalah dan lain sebagainya, itu biasanya kalau sudah 20 tahun ke atas itu mulai stabil. Nggih, betul. Ujung-ujungnya ya kalau ada masalah tidak cepat ingin bercerai. Nah, selain itu juga finansial. Nah, finansial. Saya tertarik di sini di Pandiran Warung ini ada beberapa apa menu apa ini? Sebenarnya bentuk bentuk warung yang bagus dalam rangka berusaha. Orang zaman sekarang orang ada kafe, ada usaha-usaha angkringan dan sebagainya, dan itu digeluti oleh pemuda. Iya, dan rata-rata jiwa dagang mereka itu muncul pada saat itu. Nah, dalam hal kaitan ini, ketika tadi ada pertanyaan apa saja persiapannya, itu mungkin persiapan finansial. Ya, silahkan dia mau berdagang, mau usaha apa, mau online kerja melakukan dengan online dan sebagainya, produk itu digital, produk digital dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya persiapan finansial. Bujur. Jadi kalau 3 itu dipersiapkan, nanti beralih ke yang lain, memilih pasangannya juga perlu juga yang bagus, nggih. Jadi ketika tadi kan sudah siap Tat. Jadi misalnya finansial siap. Pasangan yang ada Tat. Nah, jadi menurut pandangan Pian nih, perspektifnya seorang penghulu nih, kayak apa kira cara memilih pasangan hidup yang sesuai nilai-nilai Islam, dan kawa insya Allah tuh kira-kira nih kawa jadikan bini nih. Itu nama dia Tat. Ini sebenarnya berat ini. Karena begini, Masya Allah. katanya saya sudah memilih puluhan tahun dapatnya ini ya katanya. Yang mungkin sama tau ulun dengar misalnya itu. Ya, sering kan orang berkelakar seperti itu. Tapi kalau ajaran Islam itu kan luar biasa. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka memilih itu. Artinya apa? Tidak sembarangan pilih lah. Iya, betul. Karena ini teman hidup yang lama, kemudian nanti melahirkan anak-anak kita, kemudian membawakah tidak kita ke surga. Dan itu tidak sembarangan. Jadi kalau ada orang hanya memilih hanya gara-gara cantik, itu tidak pas juga. Hanya gara-gara misalnya melihat finansial hartanya, yang cukup, atau karena misalnya keturunannya, dan itu juga tidak hanya itu. Walaupun kada salah Tatlah, walaupun tidak salah, cuma tapi yang itu aja kriteria lain, ajaran agamanya baik tidaknya itu sangat perlu juga, karena itu berpengaruh tidak hanya ke dunia tetapi juga membawa kebahagiaan di akhirat. Masya Allah. Nah, oleh sebab itu, ini kaitannya dengan yang belum menikah dan masih mencari-cari pasangan. Dengarkan. Tolong perpedomani hadis Nabi. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fazbar bidatiddin. Carilah yang kalau bisa tuh maksimal dulu, ideal dulu, karena dia memiliki finansial yang cukup, kemudian fisik yang bagus, keturunan yang bagus, tetapi jangan lupakan keilmuan keagamaannya. Masya Allah. Tapi andai kata tidak bisa juga keempatnya itu, maka alternatif lah. Tapi dari alternatif yang 4 itu yang paling diutamakan adalah baiknya keilmuan keagamaan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Mungkin seperti itu. Kan kita tidak
semua orang Nggih. memiliki yang 4 Bujur. kriteria ideal itu. Bujur tatay. Tapi Nabi itu tidak pernah membebankan umatnya harus keempat-empatnya. Bujur. Maka yang terakhir inilah yang bisa menjadi cerminan berhasil tidaknya itu. Kalau ini hanya pilihan pendukung lah Iya, menurut ulun. Jadi yang paling penting tuh keagamaannya ya. Iya, karena kalau pemahaman lagunya bagus setelah Iya. ini pasti bertanggung jawab ya Tat. Tanggung jawab, Nah, ya. bertanggung jawab pasti sangkal ya Tat. Nah, amun cangkal kan masalah kayak rezeki tadi pasti diusahakan Tat lah. datang dengan sendirinya nanti. Nah, Masya Allah. Karena banyak duitnya, karena Iya. finansialnya baik, Iya. dia bisa mempercantik diri nanti. Nah. Bisa mempergagah penampilan. Nah, dengarkan. Nah, saya omun jari membuat BBN wah ini Tatay. Semua bisa cantik kalau ada uangnya. Masya Allah. Habis itu kalau cara menghadapi konflik, nah biasanya Ya. kan beda pendapatnya di tahun-tahun awal tuh luar biasa Tat lah. Oh, ya. Karena kan sebelumnya kan ada suatu rumah, ketika itu serumah kan ada perbedaan kebiasaan apa Ya. dan lain sebagainya. Nah, cara menghadapi konflik perbedaan ini kayak apa biasanya Tat? Ya. Kisi-kisi dari perspektif Pian sebagai penghulu dan Pian sudah berumah tangga Pian 20 tahun lebih Tat. Lebih. Masya Allah. Nah, kira-kira kisi-kisi dari Pian apa ini Tat? Ya. Jadi betul ya bahwa kita itu kawin dengan orang yang tidak sama dengan kita. Iya, benar. Ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan pendidikan, ada budaya, ada hobi dan lain sebagainya yang berbeda. Ada berpotensi untuk konflik. Nggih. Nah, jadi ketika terjadi konflik itulah yang mungkin perlu diperhatikan solusinya. Kalau menurut ulun, pengalaman berumah tangga yang puluhan tahun ini dan juga bisa katakanlah berbagi kepada yang masih awal berumah Nggih. tangga, itu kuncinya di situ komunikasi saja. Iya, jujur. Jadi kadang terjadi cekcok itu karena tidak jalan komunikasi. Jadi misalnya dia ingin katakanlah kalau di bahasa kita ini seikong ketujuh unjun. Nah, Ketujuh unjun luar biasa dia sejak sejak anom sebelum belum Masih kawin bujangan. sudah menunjun. Nah, istrinya tidak senang, misalnya tidak ingin ditinggalkan berlama-lama. ya. Pun makan iwaknya ketujuh Tat lah. Makan Ditinggalkan iwannya kadang ketujuh, ketujuh. tapi menghadangi kemudian biaya mengunjun itu kan besar juga. Masya Allah. Nah, jadi terjadi konflik. Tapi kalau dia berisi kepekaan, Nggih. nah disitulah harus komunikasi. Misalnya, Bang, sekali gin mengunjun tuh seminggu misalnya. Iya. Banyak aja sudah kita berisi iwak. Nggih. Nah, cari yang lebih bermanfaat. Nah, itu kan karena ada komunikasi. Iya. Mungkin si suami juga harus mendengar keluhan istri kan. Bujur. Saya uyuh-uyuh menyalurkan hobi tapi Nggih. tidak didukung oleh istri saya. Ya kan di situ ada dari hasil komunikasi toh. Nggih. Kalau tidak ada komunikasi, jangan-jangan istrinya mendukung katanya dalam hati ini. Iya, nah, ini terus Tatay. menerus dia. Ini bujur. Terus menerus dia. Dan itu pentingnya komunikasi. Dari situlah nanti ada tenggang rasa, ada saling menghargai. Kalau saya saja senang Bujur. di peunjunan katakanlah begitu, Nggih. sementara Bini. orang yang saya cintai menderita, Nggih. nah disitulah nanti kadang-kadang bisa ya jadi apa yang disarankan istri tadi sekali seminggu itu sekali cukup. Kawan menerima Tat lah. Kawan menerima. Masya Allah. Nah, Berarti itu satu contoh. nggih. Satu contoh. Komunikasi terus Iya. tuh disampaikan dengan cara yang Nah, baik, yang Tat lah. baik Dengan juga. lembut. Betul, Nah, Pak. karena kan Gira sebagai kepala rumah tangga ini bisa golong Tatay. golong, iya, Egonya iya. tuh sebujurnya Iya. kadang-kadang ulun nih Tat lah, ulun pribadi nih. Kadang-kadang apa yang lu sampaikan tuh sekadar hendak menutupi ego ulun aja. Nah, di situ juga ada sifat lain, saling memahami keadaan lah. Iya. Nah, sama tadi ulun hanya dapat Tatay. Nah, ini kena bener nih.
kalau kita kadang mengkomunikasikan dengan baik tadi, kita berprasangkanya kadang-kadang Nah, berbeda dengan realita yang ada. Ya, betul. Itu bujur Disitulah benar. pentingnya komunikasi. Kan orang kawin itu laksana dua hati satu jiwa sudah. Masya Allah. Jadi kalau apa yang tidak dirasakan oleh pasangan harus diungkapkan. Iya. Apa yang tidak menyenangkan di pasangan harus disampaikan sehingga tahu. Kalau menutup diri itu Iya. sudah ada keretakan sebenarnya. Nah, bujur benar. Apalagi bebinian ini kadang-kadang Tete. Ada bahasa terserah tuh nah. Iya. Nah, misalnya memilih makanan, kita makan apa hari ini sayang? Iya. Terserah aja. Nah, tuh itu berat banget bagi ulun tuh Teh. Ya, nggih. Inikah jangan berminyak ya nah. Tapi terserah tuh Teh. Tapi kayaknya tuh hendak minta dipahami, cuma yang kalau ada kepahami. Nah, di situ mungkin komunikasi ya, komunikasi. Masya Allah. Komunikasi itu bahasa Banjarnya babu panderan. Bapak panderan wujud. Bisa jatah anak guring kah tata Iya, panderan. dan Biar hal-hal tidak yang perlu sepele. formal. Nggih. Komunikasi itu kan zaman sekarang kalau ternyata beda jarak dan Nggih. sebagainya bisa dengan alat komunikasi lain. Tidak Kadeda. harus bertemu fisik. Kada alasan adalah Ada alasan, untuk menutup ruang komunikasi tadi. komunikasi itu. Bujur. Jadi ada quote yang pernah ulun dengar Tata. Jadi mungkin yang besar bukan masalahnya aja. Tapi cara berkomunikasi dan rasa syukurnya aja Tata. Wah. Nah, di tulisan orang Bang Tata. Oh, iya, Ulun ini iya. membacakan. Nggih. Masya Allah. Nah, Allah. terkait tadi pernikahan di usia muda, karena kan sebenarnya satu sisi bagus banget lah Iya. menghindari jinah. Iya. Tapi di satu sisi karena kesiapannya belum matang tadi, timbul mungkin ada survei nanti ditampilkan tadi di sini. Oh ya. Survei angka perceraian itu cukup tinggi, Iya. meningkat lah cukup signifikan. Apakah ini karena pengaruh pernikahan terlalu dini tadi Iya. atau memang ada konflik apa di dalamnya? Iya. Nah, yang hendak untak-untakan nih apa kelebihan dan kekurangannya nih kalau kita nikah di batas paling anom misalnya nikah 20 tahun Tat. Iya. Nah, pengalaman pian nih apa gerang kelebihan dan kekurangannya Iya. kalau kita nikah anom nih? Jadi kalau pertama kelebihan dulu ya. Kalau dari segi hukum Islam kan menyelamatkan diri. Iya. Jadi pada saat gejolak itu sangat meningkat, katakanlah untuk berhubungan badan misalnya, pada usia-usia yang seperti itu kan sangat meningkat tuh. Nggih. Nah, dengan kawin itu akan terjaga. Makanya hebat sekali. Salah satu cara untuk meredam itu harus kawin. Nggih. Tidak ada bentuk lain. Kalaupun puasa itu masih terbatas 1 hari aja kan. Iya. Malamnya juga tidak, apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Positif. Maka kawin salah satu peredam itu. Nah, satu kelebihannya. Yang kedua juga ada orang yang bisa mengkondisikan kawin itu sebagai penyemangat. Ya. Ada kan kalau waktu sendiri dia tidak terlalu rajin berusaha. Iya, ada cangkal Ada lah. cangkal. Warung-warung gini. Bisa kada Besok tutup, terserah aku besok aja buka. tutup aja. Kada denang kada denang Kada dicarikan jadi dia. beban. Wajar. Tapi setelah dia kawin, Iya. kalau semangat. Iya. Semangat itu karena ada tanggungan kan. Iya, Ada betul, mungkin sekarang belum punya mobil, harus Iya. punya mobil. Iya. Anak suatu saat akan sakit, garing, macam-macam perlu biaya. Masya Allah. Istri akan melahirkan, akan ada biaya macam-macam. Belum lagi yang dia menginginkan kuliah yang lebih, Tinggi, misalnya betul. ada pekerjaan yang lebih, perlu biaya, mungkin membantu orang, menafkahi anak yatim dan sebagainya perlu biaya. Nah, Jujur. dia semangat. Jadi ada bahan bakar telaga Ada sampai hidupi bahan bakar mesin deh. kecangkalannya Nah, tadi. kecangkalan itu Masya Allah. dimulai dari kawin itu. Nah, banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Kemudian kekurangannya, Nggih. nah kekurangannya itu ya tadi biasanya belum matang kan, cepat tersalut emosi, ada permasalahan sedikit, keinginan untuk cerai, kemudian kalau dari segi istri kan reproduksi untuk melahirkan dan sebagainya tuh Iya. usia Matang. yang matang tuh belum dia dapatkan. Wajar. Makanya ada kalau ingin juga kawin di usia yang sangat muda itu, katakanlah sudah 19 tahun, 20 tahun, ada tawaran lain, menunda kehamilan Ya, misalnya. iya. Itu bisa dilakukan seperti itu.
Jadi antara dua itu sebenarnya bisa-bisa memanage aja lagi, ada kelebihannya ada, kekurangannya ada. Betul. Tapi bisa-bisa. Nah, disinilah pentingnya nanti orang lain yang sudah matang berumah tangga, dalam hal ini keluarga, orang tuanya, atau pihak-pihak lain. Kami di KUA itu kan ada timnya, ada tim yang penasihatan, ada penyuluh agama di situ, ada KUA yang bisa kepala KUA yang bisa meredam kalau ada hal-hal yang misalnya terjadi konflik yang mengarah kepada perceraian. Nah, bisa di situ dimanfaatkan. Mungkin itu. Nah, iya. Tadi kan kita bahas nih komunikasi dua arah antara suami istri, Tat. Ya. Nah, kadang-kadang kita kawin itu lah kadang menyatukan dua kepala aja, Tat. Ya. Tapi dua keluarga. Ya, betul. Nah, kadang-kadang ada masalah di antara dua keluarga ini. Nah, itu biasa terjadi, Tat lah. Ya. Kisah-kisah ulun mendengar kisah-kisah kawan-kawan dan sebagainya, Tat. Nah, cuma dia mun di ulun alhamdulillah kada apa enggak itu alhamdulillah. Jadi itu tuh kira-kira kayak apa, Tat, cara menghadapinya atau cara supaya itu jangan sampai terjadi, kita membijaksanai diri dan sebagainya. Karena menurut ulun banyak yang bermasalahnya itu panjang karena dicampuri, Tat. Dicampuri oleh orang yang luar. Makanya wah ini trennya amun angkatan ulun di milenial, Tat. Habis kawin tuh pindah dari rumah. Nah, nggih keluar supaya nggih mendam nyewa kah apakah buannya supaya kada mun diam di rumah kuitan lakian dia misalnya kuitannya membela anaknya katanya, dan sebaliknya itu pun. Nah, itu kayak apa kira-kira, Tat, pesan dari pian gitu nah. Ini kaitannya dengan kemandirian ya. Kemandirian. Jadi apa yang pian sampaikan tadi sebenarnya bagus. Setelah kawin itu jangan terlalu tergantung lagi dengan orang tua, dengan mertua misalnya. Nah, jadi boleh kalau belum ada rumah menyewa dulu misalnya boleh. Kalau ya mengeridit dulu boleh. Atau awal-awal bolehlah misalnya sebulan 2 bulan ikut mertua dulu atau ikut orang tua. Tapi harus ada pemikiran bahwa kita harus mandiri, punya rumah sendiri. Dengan demikian tadi campur tangan orang luar itu lebih terminimal. Dari situlah kematangan itu akan terlihat nanti. Kalau mencontohkan aja biasanya korek api sabilah aja bila umpat kuitan tuh kada berpikir kita untuk mencari habis. Sedangkan bila kita berpisah, wah itu pikir nih bagaimana duit habis, baras habis, apalagi nang garam habis. Masya Allah. Caranya tuh kita berpikir memutar otak untuk bisa mandiri. Nah, itu mungkin. Tapi itu idealnya sudah berpisah tuh. Kalau awal-awal mungkin yang terutama bagi belum mapan itu bolehlah dulu. Tapi harus ada rencana harus berpisah itu. Kaitannya dengan kemandirian, kaitannya dengan pengasuhan anak, kita akan mudah karena anak kita serah kita yang mendidik. Kayak apa bahasanya tuh? Kalau kita ikut dengan mertua, kita jangan ini jar kita. Tapi anak di sana, anak ipar kah, anak siapa, mencekcoki macam-macam, kita tidak fokus ke anak kita. Nah, disitulah mungkin perlu juga kita kalau tuh mau berpisah supaya lebih tadi. Bujur banget Tata ini, Tata. Jadi ini permasalahan klasik yang mungkin kaum milenial itu lah terutama. Jadi misalnya nih kanak-kanak tuh kan kada boleh umur di bawah 5 tahun tuh makan coklat berlebihan apa dan sebagainya. Tapi seorang Nini nih karena dengan rasa sayangnya yang luar biasa, seorang Kai misalnya rasa sayang yang luar biasa, habis itu supaya cucu nih sayang lawan si Din, kan bapak biar aja. Nah, itulah kita sulit mengarahkan anak itu kan. Bujur banget Tata. Ini daging benar ini isinya nih, Masya Allah. Nah, itu pentingnya kita. Nah, terus berhubungan tadi telah pernikahan usia tadi menikah muda, menikah tua dan kemandirian finansial adalah hubungannya antara pendidikan, karir dalam pernikahan tuh misalnya walaupun usianya masih muda. Makanya tadi kalau bisa kita mengkondisikan perkawinan itu menjadi sesuatu yang bernilai luar biasa, akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat di situ. Jadi bayangkan misalnya kalau kita sendiri dengan berdua itu kan sudah jauh beda.
Belum lagi kalau keterkaitan dengan pihak keluarga. Iya, betul. Kita sendiri ditambah istri, Nggih. ditambah pihak keluarganya. Iya. Jadi kalau kita melakukan apa saja didukung dengan berbagai macam link tadi, Nggih. wah itu ledakan yang luar biasa. Masya Jadi bisa karir di situ akan meningkat. Masya Allah. Wah, apa finansial karena ulun contohkan kayak ini, kalau seseorang berdagang Iya. tidak mungkin pihak keluarga itu tidak menukari dagangan kita. Iya, Beda betul. dengan waktu kita sendiri. Waktu sendiri kan kita tidak ada hubungan apa-apa dengan itu. Betul, nggih. Tapi karena kita setelah berkeluarga ada hubungan, yang ini jadi mertua, yang Iya. ini jadi ipar, ini Iya. jadi apa, itu tidak mungkin bahasa kitanya tuh meliatakan minantu miskin. Iya, betul. Nah, tidak hendak meliatakan ipar sakit, Bujur. pasti dibantu. Ada tatlah rasa itu tatlah. Iya, nah jadi kalau pertanyaannya akankah orang kawin itu menjadikan lebih, katakanlah berprestasi, lebih baik, itu Iya. pasti. Dari segi Allah menjamin rezeki akan diluaskan bagi orang yang kawin. Makanya jangan takutan kawin. Jangan takutan kawin. Itulah kira-kira. Masya Allah, kawin ini adalah ibadah terpanjang lah Ya, ya, betul. dan ibadah yang paling dibenci syaitan ya Tata? Ya, betul. Masya Allah, dadang. Berarti jalan tol menuju surga adalah Insyaallah. amun bujur menjalani adalah. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak lah gasan sama-sama, Ayahanda, Ustadz DN atas kehadirannya Ya. ke warung kami yang sederhana nih Luar Tata. biasa. Ya, kalau ada kesempatan undang Masya aja lagi Allah, kita. Masya Allah. Luar biasa nih kesan kawan-kawan seberataan, inputnya yang kawan-kawan terima nih, Masya Allah luar biasa. Ya, Terutama ya. kawan-kawan yang hanya berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. Ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan, gasan Ayahanda, mudah-mudahan Ya. pian sehat, Terima panjang kasih. umur Ya. dalam ketaatan, bahagia dunia akhirat. Ya. Untuk menutup nih, pian sampaikan apa-apa syarat apabila kawan-kawannya Oh, ya. hendak menikah. Nah, itu tadi. Baik, untuk menikah itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Satu, usia harus melebihi dari 19 tahun. Kemudian yang kedua, datang saja ke pembakal atau lurah dengan melampirkan persyaratan-persyaratan lain yang sebagai pendukung, KTP misalnya, kemudian keterangan ingin menikah, menulis saja di situ. Ada materai, ditambah itu kartu keluarga, ijazah, mempersiapkan siapa saksinya, kemudian perlu juga disebutkan situ maharnya. Nah, kalau kebetulan di bawah dari 21 tahun ada izin orang tua. Iya. Nah, kemudian ada foto yang dipersiapkan dan semua itu ada di masing-masing KUA ya. Ya. Jadi lihat saja persyaratannya Persyaratannya itu. adalah? Bahkan bisa sudah diakses di Online? Bahkan kalau ingin mendaftar secara online pun bisa. Masya Allah. Nggih. Nyamannya sudah nih dah. Dipermudah. Kayak apa lagi sudah. Dan yang paling mudah itu tidak ada biaya kalau pernikahan di KUA. Nah, Nggih. Masya Allah. Kalau di rumah ya ada biaya 600.000 yang disetorkan ke negara begitu. Masya Allah. Jadi jangan takutan kawin tatlah. Jangan takutan Kita kawin. beribadat bepandir tat. Jangan takutan kawin. Jangan- 1, 2, 3. jangan Jangan takutan takutan kawin. Pandiran warung.